Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian subuh, DKM ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan di masjid kita ini, bahwa berdasarkan hasil sidang isbat oleh Kementerian Agama tadi malam telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu. Artinya kita nanti malam sudah melaksanakan tarawih dan besok kita sudah berpuasa. Di masjid kita ini diadakan kegiatan sholat tarawih berjamaah 23 rakaat dan kita melaksanakan kegiatan ini dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saya mohon kerjasamanya kepada teman-teman pengurus untuk jamaah kita yang tidak memakai masker untuk kita bagikan. Ustaz, silakan Ustaz. Sini Ustaz depan. Jadi kita menyiapkan masker untuk jamaah kita yang lupa bawa masker, nanti kita sediakan. Setelah kita melaksanakan sholat tarawih, dilanjutkan dengan tadarusan, dan seperti biasa tadarusan ini dimulai nanti dengan bapak-bapak dulu. Ya Pak Ustaz, ya silakan Pak Ustaz. Nanti dalam kegiatan tadarusan ini nanti dipimpin oleh Ustaz Rosidin, Ustaz Yudi dan Pak April ya, nanti untuk memandu dan juga mengontrol adik-adik Risma. Jadi orang tua dulu, nanti baru diserahkan kepada adik Risma sampai jam 11 seperti biasa. Dan selanjutnya kita juga ada kegiatan buka puasa bersama. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan buka puasa bersama, didahului dengan pembacaan tahlil dan tahmid, langsung doa, dan saya juga mohon kesediaannya Pak Direktur Haji Saadi, Ustaz Tulo, nanti ditambah dengan Pak Ustaz Samtan, Pak Raden, dan juga Ustaz Yudi untuk baca doanya. Jadi kalau kemarin 2 orang, Om Zadi dan Ustaz Nasrullah, ini nanti ditambah Pak Raden, Pak Sampan Jaya, dan juga Ustaz Yudi juga ya, untuk sampaikan doanya. Baik, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah beliau sudah di tengah kita. Dan usul dari Pak Ustaz, kalau uji kepada beliau suruh mungkin sekitar maksimal 10 menit untuk persiapan penutupan bahasa, karena orang tua barangkali yang ingin ke toilet, mungkin ingin segan meninggalkan tempat ini gitu. Jadi kira-kira 10 menit lah gitu setelah uji beli itu. Baik, kita ikuti kajian bersama dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menciptakan dunia, Allah taala pula yang menciptakan akhirat. Allah taala pula yang menciptakan keadaan dunia, dan Allah taala juga yang menciptakan keadaan akhirat. Karenanya sudah seharusnya kita sebagai hamba-Nya untuk selalu mendekatinya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebuah nilai ibadah yang sangat indah dan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqamah dengan ajarannya. Semoga insya Allah kita semua termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah pada puasa belum? Belum. Kapan puasanya jadinya? Hari ini atau besok? Besok. Yang hari ini puasa ada gak? Ada. Ada. Ya udah, kita hormati yang puasa hari ini, kita hormati. Yang puasa besok juga, ya kita hormati, gitu aja. Jadi kita jangan dibikin susah sendiri pokoknya. Yang jelas sudah punya pedoman masing-masing dan sudah berkeyakinan masing-masing. Mari silakan, rujukannya kemana boleh. Mau rujukannya ke pohon, mau ke sini silakan. Yang penting di dunia sekarang ini kita harus memiliki satu ketetapan kekuatan iman yang benar-benar, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kelak nanti dari dunia sampai dengan akhirat. Ustaz sekarang puasa belum? Sekarang masih puasa saya, belum minum, belum apa-apa. Jadi kalau belum makan apa-apa itu puasa. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita terangkan bab puasa insya Allah, walaupun sekarang sudah puasa. Pagi-pagi kan puasa ya Ustaz ya. Udah pada puasa belum nih? Belum? Iya, sama saya juga belum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl as-sabi'a ashar fi bayani shaum syari'ah wa shaum tariqah. Kita akan terangkan jilid tingkatan puasa. Jangan sampai kita hanya puasanya, pokoknya judulnya puasa, tidak bisa. Kalau kita puasa hanya sekedar puasa saja, nanti kita arahnya kemana puasa nggak tahu. Ya, saya merujuk satu tuntunan sederhana. Ini kitabnya kecil, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Namanya kitabnya Sirrul Asrar. Jadi saya nggak mau ngarang-ngarang, nggak bisa saya mengarang-ngarang. Harus memiliki sanad yang kira-kira jelas, karena pertanggungjawabannya yang namanya ibadah itu bukan katanya, tapi harus memiliki makhraj yang jelas, harus memiliki tuntunan yang jelas, dan harus memiliki kekuatan hukum yang jelas. Baik. Fa'amma shaumu syari'ah ayyumsika 'anil maqulati wal mashrubati wa 'anil wiqa'i fin nahar
puasa umumnya menurut Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Ya, ini juga sama, dibagi menjadi 3: shaumul awam, shaumul khawas, atau shaumul khawasul khawas. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani dibagi 3 juga: shaumul syariah atau shaumul awam, shaumul thariqah atau shaumul khawas, dan yang ketiga shaumul khawasul khawas. Ini adalah puasa secara khusus. Kita ini puasanya sudah di mana ini kira-kira Bapak? Halo. Sudah di tingkat 3 atau sudah lepas bebas? Halo. Nah, baik. Yuk bareng-bareng aja nanti kita ngaca, nanti akan kita tahu posisi diri kita puasanya di pada tingkatan berapa. Pada puasa shaumus syariah atau puasa tingkatan pertama atau biasa disebut dengan shaumul awam, puasanya orang umum, nyebutnya kita orang awam, ya. Apa itu? Ayyumsika 'anil maqulati wal mashrubati wa 'anil wiqa'i fin nahar, yaitu mencegah dari makan dan minum dari segala sesuatu yang membatalkan, serta mencegah hubungan biologis di siang hari, suami istri di siang hari, fin nahari di siang hari. Jadi mencegah makan minum hubungan biologis hanya siang hari, malam hari bebas. Malam hari bebas, enak, cuma puasanya siang doang kok. Berapa jam puasanya, Ustaz? Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, paling kurang lebih 15 jam juga gak sampai. Kita dilatih suruh puasa. Allah minta sebulan aja suruh puasa. Masya siapa kan yang rumahnya pada lemes banget ketemu puasa nih. Lah orang apa girang apa? Kata Nabi itu kan man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang seneng bunga, seneng ketemu Ramadan. Kelihatannya lemes, janganlah ustaznya semangat bisa jamaahnya lemes. Iya, tenang, kalau sekarang belum puasa boleh makan nasi uduk kalau ada. Baik, jadi tingkatan pertama itu adalah mencegah atau menghindari atau menjauhkan dari makan dan minum, serta menjauhkan hubungan biologis antara suami dengan istri di siang hari. Itu pada jilid pertama. Wa amma shaumul khas atau shaumut thariqah, sementara pada tingkatan yang kedua tidak hanya mencegah makan minum saja. Apa yang ditekankan? Fahuwa ayyumsika jami'i a'dha'ihi minal muharramati wal manahi wal dhamaimi mithlal ujubi wa ghairihi zahiran wa batinan lailan wa naharan. Jilid kedua, puasa tingkatan khusus, ya, shaumul mukminin, puasanya orang beriman yang benar nih. Apa? Menjaga, mencegah anggota, seluruh anggota tubuhnya minal muharramat, dari segala hal-hal yang diharamkan. Ini minuman halal, siang hari haram, gitu. Makanan kan punya saya, halal, iya, siang hari. Tapi kalau malam hari halal. Istri kita siang hari halal atau haram? Haram, gak boleh hubungan, ngobrol boleh. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu. Jaga anggota tubuh kita minal muharramat, dari berbagai macam keharaman. Melihat barang haram, mendengar hal-hal yang haram, kemudian mengucapkan perkara-perkara haram. Kalau kita naik puasanya, derajatnya pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih mulia, hindari perkara itu. Karena tujuan puasa itu bukan hanya menghindari makan dan minum.
jamaah sini kadang-kadang puasa sih puasa, tapi senang lihat gambar-gambar di handphone. Bukan jamaah sini. Saya cerita di waktu di sana itu. Masya Allah. Hindari hal-hal yang mengandung maksiat mata, maksiat hati. Hindari, karena bagaimanapun juga akan merusak nilai pahala puasa. Jadi kalau pada puasa tingkatan pertama itu mencegah makan dan minum serta hubungan biologis, kalau kita puasanya baru begitu, berarti kita baru kelas 1, jilid 1. Masa udah umur 50, 60, 70 masih jilid 1 aja? Malulah. Rasulullah sudah memberikan satu tatanan jilid 1, 2, dan 3. Jilid 1 itu orang awam. Awam, kenapa nggak pernah ngaji, nggak pernah datang ke musola Nurul Irsa? Enggak. Siapa ngaji? Ustaz Mahfudin. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi jaga perkara haraman. Wal manahi, jaga hindari seluruh hal-hal yang dilarang, yang dicegah, baik secara hukmiyah, hukum-hukum agama, maupun hukum aniyah, hukum umum pemerintahan. Ya, kalau kata pemerintah dilarang, jangan diterjang. Kalau kata agama dilarang, jangan dilakukan, karena membatalkan pahalanya puasanya sah. Kenapa? Hanya cegah makan minum doang. Tapi ya sayang, kayak orang jilid 1 puasanya. Masya Allah. Tapi sini udah jilid 6 semua nih. Insya Allah yang 3 aja puasanya ada jilid 3, kalau 6 bagaimana Ustaz? Ini dari tingkatan yang tinggi lihatnya. Baik. Kemudian apa lagi? Perkara keharaman, mendengar haram, melihat barang haram, berbicara perkara yang haram. Wal manahi, hindari hal-hal yang seluruh yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh pemerintah. Wadzamaimi, hindari perbuatan-perbuatan yang tidak atau zamaim, perbuatan yang kurang pantas, perbuatan yang tercela. Ujub, ria kelihatan gak ria? Kelihatan gak ria? Ujub kelihatan gak? Tahu ujub? Menunjukkan dirinya. Siapa aku nih? Yang tidak kenal aku. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu hindari itu. Ya. Mithlal ujubi wa ghairihi, ujub dan sejenisnya, ujub, ria, takabur, sum'ah. Ya, ini harus hindari. Kenapa? Kalau kita meningkat pada puasa tatanan tingkat yang kedua atau shaumul khawas, ini puasanya sudah masuk wilayah orang-orang yang khusus. Berarti iman kita sudah naik. Ya. Kemudian apalagi? Ya, yang diharamkan, yang tidak patut, seperti ujub, ria, takabur, sombong, hilangkan. Zahiran wa batinan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kalau itu sifat terpuji, tidak terpuji, terang-terangan tidak boleh, sembunyi juga tidak boleh. Kita bisik-bisik biar tak kelihatan orang, tetap tidak boleh. Ustaz pakai tangan pakai begini kan nggak kelihatan, tetap juga tidak boleh, nggak boleh. Zahiran wa batinan, lailan wa naharon, baik di waktu malam hari ataupun di siang hari nggak boleh. Jadi kalau sudah naik puasa jilid kedua, siang hari nggak boleh menceritakan kejelekan orang, malam hari nggak boleh. Kalau puasa tingkatan awam, siang hari nggak boleh makan, malam hari boleh makan. Gitu ya. Nah, fa'idha fa'ala syai'an min hadhil af'al, apabila ada yang melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh hukum tadi, allati dzakarna baqala shaumut thariqah, maka menjadikan rusak, akan
lagi pada tingkatan yang pertama. Jadi kita harus naik kepada tingkat 2, tidak turun. Ya, jadi tidak bisa naik tingkatan kedua, jilid kedua nggak bisa. Maka perilaku manusianya pun tidak akan pernah berubah. Karenanya kita harus berubah kepada yang lebih baik, lebih santun, lebih sabar, kemudian apa lagi? Lebih qanaah dan lain-lain sebagainya, sifat-sifat yang baik. Gitu. Jadi dikatakan bahwa ini tidak hanya siang hari, malam hari pun tetap tidak boleh. Ya, sifat-sifat yang tidak terpuji tadi. Fa idza fa'ala syai'an min hadhil af'al, apabila melakukan sesuatu yang dilarang dari perbuatan tadi, allati dzakaronaha, yang sudah disebutkan tadi, batala shaumut thariqah au shaumul khawas, maka jadi batal, jadi rusak puasa jilid kedua. Artinya kita nggak lulus, nggak lulus. Masya. Jadi ada indikatornya. Kalau kita melakukan menceritakan kejelekan, mudah emosian, berarti kita gagal puasa jilid keduanya. Kita hanya di kelas 1 atau tingkatan awam. Maaf nih, saya nggak nyindir enggak. Pokoknya jaga aja masing-masing. Ya, insya Allah. Jadi gitu pada tingkatan yang kedua itu. Jadi lebih penekanannya kepada af'aliyah, ya. Lailan wa naharon, siang hari nggak boleh menceritakan orang lain kejelekannya, malam hari pun tidak boleh. Ustaz, kalau yang baik boleh, yang baik mah. Yang baik-baik boleh. Begitu. Kemudian fasaumus syariah muaqqatun, sementara puasa pada tingkatan pertama jilid ke-1, puasanya orang awam itu muaqqatan, dibatasi oleh waktu. Bahasa kitanya terbatas. Kapan waktunya? Inda tulu'il fajri, ya, hatta ghurubis syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, sudah segitu. Ya. Tetapi pada puasa jilid yang kedua ini, wasaumut thariqah aw shaumul khawas mu'abbadun fi jami'i umrihi, tetapi selama-lamanya pada jilid kedua. Siang hari nggak boleh menceritakan kejelekan orang, nggak boleh nyindir-nyindir, nggak boleh ngomong-ngomong kotor, ngomong kasar. Malam hari pun tidak boleh. Sebulan tidak boleh, 2 bulan terus. Mu'abbadun fi jami'i umrihi, mu'abbadun artinya selama-lamanya, fi jami'i umrihi, sepanjang umur kita masih melekat, maka perbuatan yang tidak baik tadi tidak boleh dikerjakan. Bukan hanya makan aja. Masya Allah, misalnya bohong. Bohong itu baik apa buruk? Baik apa jelek? Jelek. Artinya boleh dikerjakan apa tidak? Tidak. Nipu, tahu nipu? Nipu. Korupsi. Korupsi boleh gak? Kalau orang Jawanya kan nyebutnya kan korup. Sebenarnya korup itu ketukar maknanya. Ya, ada orang Jawa sini. Banyak. Ya, semuanya paham lah kalau orang Jawa mah korup. Jadi apa? Korupsi. Iya, korupsi mah udah jelas, bukan ketukar lagi dia mah. Memang menukarkan haknya orang lain diambil. Na'udzubillah, bahaya kalau orang korupsi itu, Pak. Rezeki barang haram tidak dipulangkan masuk ke dalam jasad, ibadahnya tidak diterima, sholatnya tidak diterima, sepanjang perkara itu dibersihkan dari tubuhnya. Contohnya, barang korupsi itu sama dihukumi dengan barang
najis. Barang najis. Ustaz, tapi duitnya kan halal. Duitnya halal, hukumnya haram. Kenapa haram? Dari menipu, dari mencuri, dari bahasa Belandanya mengintip gitu loh. Tahu ngintip? Iya, sejenis gitu loh. Jenis kayak tadi gitu. Ya Allah, na'udzubillah, hati-hati. Ibaratnya barang itu adalah dihukumi najis. Kenapa? Karena tidak boleh, bukan hak kita. Kalau sudah jadi hak kita halal, ya silahkan, gak masalah. Gitu ya. Sehingga dikatakan barang najis. Sekarang barang najisnya bukan nempel di baju. Baju kita kalau kena najis, ya dipakai sholat. Sah nggak sholat kita? Halo? Sah nggak? Tidak. Sekarang bukan kena najis, belinya duitnya dari barang najis. Ayo, dari hasil korupsi kita pakai bajunya, kita bikinkan rumah, kita belikan A, B, C dan lain-lain sebagainya, maka jadi hukumnya haram. Na'udzubillah. Karenanya kita bersyukur diberikan oleh Allah apa adanya, alhamdulillah. Karena masih ada kenikmatan yang lebih besar. Satu, nikmat iman. Kedua, nikmat sehat. Ketiga, nikmat diberikan mau mendengar nasihat-nasihat agama. Ini kenikmatan. Karena ada orang yang gak nikmat dikasih nasihat itu. Ada enggak? Yang gak senang dikasih nasihat, ada enggak? Senangnya dikasihnya dunia, dikasih duit. Ada yang senang dikasih pekerjaan, gak mau dikasih suruh ngaji, suruh sholat, gak mau dia. Kalau kasih kerjaan dia mau. Masya Allah, la ilaha illallah. Jadi itu. Jadi hati-hati. Barang haram nempel di badan, dipakai sholat tidak sah. Sekarang barang haramnya masuk ke perut, dicerna jadi darah, darah nempel di otak, dipakai sholat. Sah nggak kira-kira? Sah nggak kira-kira? Jawab dong ini. Mana? Takut apa? Nanti takut bingung. Ya jelas haram, tidak sah. Karenanya hati-hati. Jangan silo dengan ibadahnya orang-orang yang berbuat jahat. Semua ibadahnya tidak akan diterima. Sholatnya tidak diterima, hajinya tidak diterima, kecuali bertaubat kepada Allah. Bagaimana taubatnya? Kembalikan seluruhnya. Subhanallah. Bagaimana Ustaz kalian sudah dimakannya? Sudah beristighfar sama Allah, mohon ampun sama Allah. Sebelum nanti di sana di akhirat. Kalau mohon ampunnya di sana udah nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau di sini masih mending, masih bisa istighfar, masih bisa menangis, masih bisa mohon ampun, masih bisa merengek-rengek sama Allah. Kalau udah sampai di sana, kalau sudah mati nggak bisa. Walaupun anaknya nangis, ya Allah, ya Allah, repot. Subhanallah. Bersihkan. Makanya jangan kita memiliki sifat tamak dalam jiwa kita dalam perkara urusan dunia. Tanamkan sifat qanaah, tanamkan sifat sabar, tanamkan sifat ridhon bima qasama Allah. Kalau kata orang hajinya begitu. Ridhon bima qasama Allah, ridho dengan ketetapan apa yang diberikan oleh Allah, yang Allah tentukan pada hari ini. Kita dijadikan jadi orang yang mendengar harus terima. Kita dijadikan oleh Allah suruh ngomong harus terima. Ustaz selalu kesasar terus, harus terima. Kenapa ente mau jadi ustaz? Padahal udah berkali-kali jalan ke sini, kalau jalan sana kenapa selalu bingung saya? Masya Allah. Padahal saya kata anda ini dari sini harus belok. Loh bukan kita sini. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik. Jadi gitu ya. Jadi kalau pada puasa tingkatan jilid yang kedua, mu'abbadun fi jami'i umrihi, mencegah makan dan minum, tidak hanya makan dan minum saja, ya, tetapi menghindari dari sesuatu hal-hal apa saja yang dilarang oleh hukum agama. Seperti hal-hal yang dilarang itu banyak, riya, ujub,
sembunyi-sembunyi, lailan wa naharon, baik siang hari maupun malam hari, harus hindari. Fa idza fa'ala syai'an min hadhil af'al allati dzakaronaha baqala shaum tariqah, apabila melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh hukum tadi, sementara kita sudah naik grade pada tingkatan yang kedua, maka akan mengakibatkan batal, artinya rusak puasa tatanan jilid kedua. Gimana? Segera berhenti, bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita kesalahan, gampang marahan, beristighfar kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang ridho bima qasamullah, artinya ridho dengan ketetapan Allah, maka hukumnya, sabarnya, diamnya, ngomongnya, semuanya kita jadi ibadah oleh Allah Subhanahu mulia. Kalau kita sudah paham seperti itu, subhanallah. Karenanya dikatakan wa qala alaihi salatu wassalam wa rubba shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju'i wal 'athas. Rubba shaimin, terkadang berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min shaumihi, tidak mendapatkan baginya dari puasanya, illa al-ju'i wal 'athas, kecuali yang didapatkan hanya rasa lapar dan rasa haus. Kenapa? Yang ditahan hanya lapar dan haus, makan dan minum. Emosi tidak ditahan, ghibah tidak ditahan, keselan tidak ditahan, suudzon sama orang tidak ditahan, hilangkan itu. Jadi apa kita? Ya sudah, ufawidu amri ilallah, serahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah. Enak begitu menurut saya. Jadi saya itu pernah jadi orang yang di apa-apain diem Pak. Caci maki itu diem Pak, nggak ngapa-ngapain, enggak diem Pak. Ngomong enggak. Walaupun keluarga terima, tapi diem Pak. Yang enggak terima Allah. Yang enggak terima Allah, masya macam-macam kan. Gitu. Karenanya ketika kita sudah mampu melaksanakan hal itu, maka kita berarti sudah naik derajat kita pada puasa jilid yang kedua. Karenanya dikatakan falidzalika qila, karena itu dikatakan kam, berapa banyak, min shaimin, orang yang berpuasa, muftir, tetapi sesungguhnya seperti orang yang berbuka. Orang yang berpuasa tapi padahal hakikatnya dia seperti orang berbuka. Kenapa? Dia hanya puasanya puasa makan dan minum. Dia buka ngomong kotor, dia buka maksiat, dia buka emosian, gampang tersinggung, masya Allah, malas. Ada yang malas di sini? Halo. Kalau terawih itu biasanya kan nunggu amin dulu baru berdiri. Di sini tidak ada, insya Allah. Ada nggak di sini? Halo, ada nggak? Ada. Hah? Ini satu dua yang dia takut apa? Jangan-jangan iya lagi. Janganlah. Tadi disampaikan kepada Ramadan, diantarkan pada derajat kemuliaan Bapak. Diamnya mulia, ibadahnya, apalagi ibadahnya adalah mulia. Ya, bahkan melakukan aktivitas ibadah di dalam bulan suci Ramadan istimewa. Kenapa? Sunnahnya Allah catat menjadi nilai ibadah wajib. Wajibnya Allah catat 70 kali ibadah wajib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat siapa itu, saya waktu kemarin khutbah itu. Jadi Masya Allah istimewa Ramadan ini. Karenanya di dalam bulan suci Ramadan saya selalu menyampaikan bagaimana kita supaya terbiasa kebiasaan Ramadan, tidak gampang marah, sabar dari pagi sampai siang, gak pernah ngomel. Bu kok gak masak? Ya, sabar. Ya, kayak saya ditawarin makan, kok gak makan-makan? Ya gak ada makanan, mau dimakan apa? Ya kata saya. Masya Allah. Astagfirullah.
karenanya kita harus jaga. Kemudian apalagi wa kam min muftirin shaimun, berapa banyak orang yang mampu, ya, orang yang mampu mencegah makan dan minum, ya. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tapi hakikatnya seperti orang berbuka, berapa banyak orang yang berbuka tapi sesungguhnya dia seperti pahalanya orang berpuasa. Jadi ketika amalan puasa dibawa keluar bulan suci Ramadan, sabarnya, istiqomahnya, sholat jamaahnya. Coba istimewanya Ramadan itu, saking istimewanya orang ketinggalan sholat tarawih aja rasanya nyesel. Saking rajinnya sajadah taruh aja dulu, orangnya mau seperti itu. Ada di sini begitu. Halo, ibu, bu, ada yang nggak tahu sajadah duluan itu orangnya pergi gitu. Nah, kita udah ngekatin dulu di situ gitu ya. Masya Allah. Jadi karenanya, mari pada puasa tingkatan ini kita bukan hanya sekedar mencegah makan dan minum, tetapi bagaimana menghindari barang-barang yang diharamkan, wal manahi, barang-barang yang dilarang, wat tamaimi, bagaimana menghindari dari sifat-sifat yang tidak terpuji seperti sifat ujub, riya, takabur, sombong, sum'ah, apalagi kikir, bakhil, zahiran wa batinan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, lailan wa naharon, malam hari tidak boleh, siang hari juga tidak boleh. Fa idza fa'ala syai'an min hadhil af'al, apabila melakukan salah satu dari perbuatan tadi, allati dzakaronaha yang sudah disebutkan, batala shaumut thariqah aw shaumul khawas, maka menjadi rusak tingkatan jilid puasa kita yang kedua tadi. Masya Allah. Ini berat Ustaz, ya berat lah, orang kelasnya juga beda. Kelas kita cuma ada 3, jilid 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi awam, khawas, khawasul khawas. Masya Allah. Jangan-jangan di sini udah khawasul khawas semua ini. Wa idza innas, juga jangan sampai anggota tubuh kita menyakiti orang lain. Bil jawarih, dengan anggota tubuh kita, tidak dengan mulutnya, dengan matanya, tidak dengan matanya, dengan tangannya, tidak dengan tangannya, dengan sikapnya, tak boleh. Jadi semuanya harus dengan perilaku yang baik, zahirnya baik, batinnya baik, terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik. Kadang-kadang terang-terangan baik, ketika nggak kelihatan, ini kadang-kadang reseh, tapi nggak ada di sini insya Allah. Ada di Pulau Biawak aja di sana, jauh. Jadi gitu ya. Jadi itu yang harus kita tanamkan, sehingga ketika keluar Ramadan kita akan mendapat kemuliaan dari Ramadan terus berjalan. Wa qala Allah Ta'ala dalam hadits qudsi dikatakan as-shaumu li wa ana ajzi bi, karenanya kata Allah, puasa itu adalah milikku sepenuhnya, wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan menilai, membalas pahalanya orang berpuasa langsung tanpa diketahui malaikat. Saking tinggi, saking mulia, saking istimewanya derajat ibadah puasa. Makanya puasa itu berat apa ringan? Berat apa ringan? Ada yang rajin puasa Ayyamul Bid, ada yang puasa Senin Kemis, atau puasa daun bambu, puasa godong pring kalau kata Ustaz terus itu. Astagfirullahaladzim. Janganlah, kita harus belajar meningkat puasanya, ya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karenanya hal ini patut kita terus kita jaga, ya, sehingga kemuliaan itu benar-benar dirasakan oleh diri kita. Nah, wa amma saumul haqiqah, sementara
jilid yang ketiga, fahuwa imsakul fuad mimma siwallah. Puasa jilid yang ketiga itu adalah puasa mencegah fuad, lubuk hati yang paling dalam. Dari apa? Mimma siwallah, jangan sampai ada masuk kecintaan, kesukaan masuk ke dalam lubuk hati paling dalam, kecuali hanya satu, cintanya hanya kepada Allah. Itu puasa orang hebat. Ya kita harus belajar. Tuntunannya ada kok. Sekolah itu kan kok bisa sampai kuliah ya, ambil jurusannya fisika, kimia, biologi. Orang ada tuntunannya. Kalau dipelajari dengan seksama, lama-lama bisa. Orang sekolah aja kan ada jurusan fisika, kimia, biologi, dipelajari bisa apa saja dalam kaidah kehidupan. Kalau ada yang menuntun, ada yang membimbing, saya yakin bisa. Insya Allah. Jadi kita ada niat ya, harus puasanya pada jilid yang kedua ya, insya. Jadi harus puasa amarahnya, emosinya, takaburnya, sifat rakusnya, sombongnya, apalagi malasnya. Tuh malas banget terawih nih. Soalnya kan tadi bukannya kolaknya satu ringkok masuk, tambah nasi, tambah air teh manis, tambah ini. Begitu terawih cepet banget ya, masya Allah. Pernah begitu Pak? Halo? Pernah nggak begitu? Ini kalau ditanya dia berarti iya itu. Itu jawabannya. Nggak usah ngomong Ustaz. Iya saya juga Pak, cuma kan nanya kan gitu. Artinya mudah-mudahan kalau dulu pernah terjadi, ke depan tidak boleh terjadi, insya Allah. Karena yang mutawasit buka itu yang enak setengah aja dulu, nikmat Pak. Begitu selesai terawih makan hantam lagi gitu, boleh. Jangan kita buka langsung masuk semua. Begitu giliran terawih pilihnya belakangan, mundur ke belakang. Masya Allah. Udah begitu nanti godaannya udah pengen keluar masuk kamar mandi lagi. Iya orang kepenuhan. Ya, Masya Allah. Jadi gitu ya. Karenanya mari pada puasa jilid yang ketiga, wa amma shaumul haqiqah fahuwa imsakul fuad mimma siwallah. Puasa jilid yang ketiga itu adalah mencegah dari lubuk hati yang paling dalam barang apa saja selain daripada Allah. Tidak boleh rasa kecintaan masuk ke dalam hati. Senang sedikit aja selain daripada Allah tidak boleh. Kita kan kadang-kadang terlena. Kalau udah senang sesuatu, kepikiran siang malam. Orang pengen motor, nyari motor sana kemari. Masya Allah. Ini contoh doang Pak. Ya Masya Allah. Karena harus hindari, jaga sederhana kalau kita. Kemudian pada tingkatan yang ketiga itu adalah imsakul fuad mimma siwallah, mencegah lubuk hati yang paling dalam dari apa saja hal-hal selain daripada Allah, selain daripada kalimat Allah, selain daripada geraknya Allah, selain daripada beribadah kepada Allah. Dia daripada ngomongin perkara yang jelek, lebih baik diam, niatnya begitu. Maka hukum diamnya jadi ibadah. Kayaknya kan pernah ada hadis yang diperdebatkan di umat, di masyarakat. Dari mana kok diam kok dicatat ibadah? Sampai ngomong terus aja nggak jadi ibadah. Gimana nih kalau penalti nggak nih? Udah ada kodenya nih. Gimana Pak Ketua? Oke. Nah, saya mau tinggal kasih ketua aja. Jadi kalau ada Bapak jangan marah, saya malah ketua. Dikit lagi ya. Jadi pada tingkatan yang kedua, fahuwa imsakul fuad, mencegah dari lubuk hati yang paling dalam mimma siwallah, barang apa saja selain daripada ingat Allah, perbuatannya Allah, geraknya Allah, cegah hindari. Maka kalau kita mampu
mulia sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raweh mau panjang mau pendek, kalau kita jadi makmum ikut aja sama imam. Ya, jangan komen apa-apa. Mau bacaannya A, B, C, panjang, pendek, bagus, udah ikut aja. Kalau kita komen, mau nggak jadi imam? Oh nggak siap, ya udah diam. Jangan macam-macam, udah ikut aja sama imam. Ya, biar kita mulia, gitu ya. Kemudian karena itu imsakul fuad mimma syiballah, puasa tingkatan hakikat pada jilid yang ketiga itu mencegah teleng hati kita, lubuk hati kita, jangan sampai ada perkara apa saja, perkara dunia selain daripada Allah masuk. Kecintaan berlebihan kepada anak masuk, kecintaan kepada kebendaan masuk, kecintaan kepada pekerjaan masuk. Gak boleh. Hanya Allah. Nih, kalau sudah jilid yang ketiga. Jadi sehingga ya al-imsakus sirri an mahabbati musyahadati khairillah, pada puasa jilid yang ketiga itu mencegah dari sir kita. Sir, tahu sir? Halo? Sir, tahu sir? Sir. Kadang-kadang kan kalau orang bilangnya naksir, itu sir sebetulnya apa? Naksir, kami senang, itu naksir. Gitu ya. Jadi ada sir, rasa sesuatu yang ada dalam hati kita, an mahabbati musyahadati khairillah, jauhkan rasa senang selain daripada Allah, masuk senangnya hanya satu Allah saja. Bagaimana Ustaz kepada istri kita? Mutawasid saja, tetap kita kembalinya kepada Allah. Kan sudah diikat dengan pernikahan. Terus harus senang gimana? Jadi kita tidak berlebihan, mutawasid, sedang-sedang saja. Jangan sampai berlebihan masuk ke dalam hati, sehingga kalau sudah masuk ke dalam hati, ke lubuk hati paling dalam, maka akan menafikan hubungan kita dengan Allah. Maka jadi mahjub, tertutup, terhijab. Jadi hubung kita ingat kepada Allahnya mentok, hanya sampai di dinding. Masya Allah, tidak bisa menembus arsy Allah. Jadi apa? Imsakus sirri an mahabbati musyahadati khairillah, mencegah secara sir, menghindari musyir an mahabbah, dari hal-hal yang seluruh yang dicintainya, musyahadati khairillah, yang dilihat oleh mata kita selain dari perkara Allah, selain daripada tugas Allah, selain dari pekerjaan Allah, selain daripada zikrullah, maka harus dicegah, hanya cukup satu saja. Ingat kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Nah ini udah puasa jilid 3 ini. Makanya kemana-mana sudah Allah saja lisannya. Ya, Masya Allah. Sehingga wa qala Allah Ta'ala al-insanu sirri wa ana sirruhu, manusia itu adalah rahasianya Allah, sirnya Allah, wa ana sirruhu, dan Allah sirruhu berada di dalam rahasia yang paling dalam lubuk hatinya manusia. Jadi di sana posisinya paling dalam. Makanya kemana-mana kita akan selalu berada dalam pengawasan Allah. Begitu. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karenanya kita jangan fala yamilu ila ghairillah, jangan mudah, apa istilah bahasa, ketukar, terpesona terhadap hal-hal selain daripada Allah. Begitu kita ada kecintaan lebih selain Allah, segera beristighfar. Makanya ada kalimatnya, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Wa idza fa'alu, apabila kamu melakukan satu perbuatan fahisah, perbuatan keji atau kotor atau yang salah, aw dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri kamu sendiri, udah salah diterjang seperti itu, dzakarullah, segeralah ingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan segera beristighfar kepada astagfirullah. Itu ngomong sama Allah. Jangan ngomong di sosmed.
bertobat. Ya Allah, janganlah kita itu berada dalam pengawasan Allah itu indah, sehingga apa-apanya itu selalu indah dan nikmat. Kenapa? Ketika susah kita memanggil Allah, ketika senang pun kita selalu dekat dengan Allah. Jangan lagi senang lupa sama Allah, lagi banyak duit lupa sama Allah, giliran gak punya duit, giliran lagi susah, giliran lagi sakit, baru ingat Allah. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada di sini. Insya Allah. Nah, ada kelihatannya ini bagus semua ini. Insya Allah. Maaf ya bapak-bapak ya. Bisa nyindir ya? Enggak nyindir ah. Apa aja nyindir? Enggak, saya enggak nyindir, enggak ada sindir-sindiran. Saya hanya menjelaskan keterangan keilmuan supaya nanti Allah kasih kefahaman, dan ketika faham diamalkan, ketika diamalkan maka akan merubah sikap kita. Insya Allah. Sholat mau lama, ayo sebentar, alhamdulillah. Pokoknya nggak usah beruntung, nggak usah jalannya lain, nggak usah. Berarti kitanya aja nggak siap, gitu ya. Puasa sekarang, ayo. Besok, ayo, alhamdulillah. Kita puasanya kapan ini? Masya Allah. Saya ditanya semalam, Ustaz, mau kemana? Saya mau pulang. Dari pagi belum makan, kata saya. Ntar dulu katanya. Emang kenapa? Ini gimana nih? Gimana bagaimana? Udah ada yang merobong sudah ada, yang ahli ilmu juga ada. Nanya ke saya gak punya apa-apa, kata saya. Terus gimana? Ya ikut aja sama pemerintah, kan sudah ada yang memerintah, yang mengatur sudah ada. Kita gak punya teropong, kita hanya karena kebencian terus kita enggak, jangan, enggak boleh. Kita berada di pemerintah yang sah, yang resmi, yang bagus, kata saya. Sampai nggak suka ya cukup sampai sendiri aja, nggak usah bawa-bawa saya. Masya Allah, begitu Pak. Jadi Ustadz saya nggak ngerti aja, saya nggak ngerti apa-apa. Kadang-kadang ditanya apa? Saya nggak ngerti. Hukum ruqyah hilal itu sudah ada dari sananya, sudah ada yang lihat, sudah ada yang kerja, banyak yang lagi ngeker. Kita ngekernya pakai apa? Kita di masjid doang, kata saya. Jadi gimana nih? Udah tunggu aja, tunggu dari keputusan di TV, kata saya. Udah selesai, aman. Ya salah, benernya sudah ada yang tanggung jawab. Nah kita mau besok puasa, ya udah niatkan aja. Gak usah. Istilahnya berbeda silahkan. Sampai berikhtiar sendiri lakukan. Ya, kenapa? Jangan mengajak orang lain untuk terjerumus dalam perbuatan yang tidak jelas. Enggak, kita kan begini-begini, jangan kita kan dong. Dasar hukumnya ibadah itu harus qat'i. Karena dalam hadis itu sumu li ru'yatihi wa iftaru li ru'yatihi, itu dalilnya sahih. Ya. Sumu, berpuasalah kamu li ru'yatihi, ketika kamu sudah melihat ru'yat hilal Ramadan. Wa iftaru, dan berbukalah kamu semua li ru'yatihi, ketika sudah melihat hilal 1 Syawal. Udah, tinggal sambil melihat hilalnya. Gak tahu, ya udah ikut aja sama yang tahu. Jadi jangan menghukumi, apalagi emosi, kebencian. Kan banyak orang sekarang begitu. Bukan di sini, bukan. Ini gak ada sebenarnya. Di luar planet maksudnya, bukan luar kota, luar planet. Jadi bagus semua insya Allah. Jadi karenanya kita jangan pernah melakukan sesuatu yang tanpa ada keilmuan. Sehingga imsakus sirri, ya, kalau pada puasa tingkatan yang ketiga, imsakul fuad. Fuad itu telengnya hati. Telengnya hati itu yang ada di dalamnya adalah sir. Sir ya, tahu sir kan? Sir, sampai misalkan naksir barang, tapi hanya dalam hati nggak diucap, itu namanya sir. Ya, keinginan atau rasa kecintaan sesuatu yang tampak
tapi kita tidak diucapkan. Ya cinta itu tidak mesti harus diucapkan kan. Ada senang, mobil ini bagus banget ya, tapi dalam hati doang. Gitu ya. Halo Bapak, paham ya? Nah itu. Jadi menjauhkan mahabbah musyahadah, kecintaan yang terlihat, ghairillah selain daripada Allah, illallah kecuali hanya kepada Allah saja. Maka itu akan kita merasakan nikmatnya, diamnya Allah, geraknya Allah, segala-galanya Allah. Maka akan jadi ibadah. Subhanallah. Ya tingginya umat Nabi Muhammad itu diamnya jadi ibadah, geraknya jadi ibadah, yang bisa mengantarkan kemuliaan pada kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat. Insya Allah. Oke, sementara itu dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang berpatokan dengan hisab itu gimana? Gimana? Berpatokan dengan hisab tapi tidak dengan apa? Anuran dulu dia kan? Hisab. Boleh. Hisab itu ada dalilnya, ru'yah juga ada dalilnya. Ya. Jadi musyahadah, jadi dengan kesaksian, dengan melihat langsung. Ru'yah yang melihat, hisab itu menghitung. Ya kan, kalau dari Muhammadiyah itu dihitung. Kalau dari pemerintah dilihat dan dihitung juga. Yang ingin lihat silakan lihat, yang hitung juga ada. Jadi tidak monoton, pemerintah itu menggabungkan dari seluruh elemen. Ya, yang ahli hisabnya ada, yang ahli ru'yahnya juga ada, yang ahli musyahadahnya juga ada, yang menyaksikannya juga ada. Jadi karenanya kata saya, kalau ada pemerintahan yang hak, yang resmi, yang sah, kenapa harus dengan prinsip pribadi? Apakah kita itu lebih baik daripada pemerintahan? Kan nggak mungkin. Halo. Iya, jangan berikhtiar jahil, jangan. Itu ikhtiar jahil. Enggak Ustaz, saya mah sanadnya begini-begini. Ya udah, lakukan diri kamu sendiri, jangan mengajak orang lain. Gitu. Kita berada di domisili di pemerintahan yang sah, yang mutlak dan benar, ya ikuti, mudah. Ya. Hari ini ada yang puasa, ya silahkan. Kita besok aja sama pemerintah sesuai dengan keputusan. Alhamdulillah. Ustaz ikut yang mana? Sementara ini saya ikut sama pemerintah. Lagi itu di pemerintahan kita kok. Nggak ikut sama pemerintah, bagaimana ceritanya sih? Subhanallah. Sampai perintah ke Arab, pergi ke Arab, ikutin pemerintah Indonesia, pemerintah yang ada di Arab kira-kira. Ikut di sana kalau kita lagi di sana. Sekalipun kita warga negara sini. Begitu, jangan ngeyel. Kita ada ketetapan umumnya, ada ketetapan yang berkuasa, kita pakai ketetapan sendiri. Ya silahkan untuk dirinya sendiri, jangan buat orang lain. Begitu, Pak. Kalau kita tidak paham terhadap hal itu, kadang-kadang terkecoh juga. Ya, saya katakan, Anda mau berkeyakinan, berikhtiar sendiri, silahkan. Saya ikut hal ini kan banyak juga yang puasa. Ya silahkan puasa, nggak apa-apa. Toh bahasanya kan, kalau istilah di dalam hadisnya, sempurnakanlah Sya'ban. Sya'bannya keberapa itu? 30 ini. Hari ini Sya'bannya kalau nggak salah. Besok tanggal 1. Makanya saya katakan itu di hadis, kalau memang ru'yah tidak terlihat, sempurnakan Sya'bannya adalah menjadi 30. Baru besoknya berpuasa, karena nggak ada 31 itu. Tanggalan nasional. Kenapa? Nasional. Iya, kalau hilal itu kan kalau memang kalau lagi tampak terang bisa kelihatan, makanya ada hadis yang tentang musyahadah, ada hadis yang tentang ikhtiar, supaya nanti dua-duanya ketika ini kondisinya darurat karena mendung atau tidak terlihat, gunakan di sini, sempurnakan. Begitu. Jadi jangan sampai kita seolah-olah tidak memiliki panduan ketetapan keilmuan. Jadi jangan sampai orang bingung. Itulah hebatnya umat Islam di Indonesia. Jadi sulit digoyahkan karena ada dalil ini tidak bisa dipakai, dalil ini tidak bisa ada ketetapan
bissawab. Ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau ada silakan. Cukup ya. Jadi maka saya hanya berpesan selama Ramadan artinya kita diantarkan pada bulan yang mulia, kedudukan ibadahnya mulia, seluruh amalan-amalannya mulia. Jangan pernah meremehkan ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Perbanyak ketinggalan sunnah aja rugi hati, saking mulianya. Saking mulianya bulan itu, rasa-rasanya orang yang nggak biasa ke masjid itu pengennya ke masjid, datangnya lebih awal, ya. Walaupun nanti kalau dia seminggu mundur, seminggu lagi separuh mundur lagi, seminggu lagi. Nah kalau udah 3 minggu itu yang aslinya itu. Masya Allah. Tapi di sini insya Allah asli semua. Di sini orang beriman semua insya Allah. Insya Allah. Maafin kalau ada salah-salah kata. Insya Allah karena besok ini Ramadan, jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dimaafkan kapan nih? Dimaafkan kan nih? Jangan main-main, serius nih, maafkan kan nih? Kalau ada salah-salah kata ya Pak ya, maaf, namanya juga ustaz, namanya juga manusia. Takutnya saya ngomong kenceng salah, ngomong pelan juga salah, ngomong kecepatan juga salah. Tadi Ustaz ngaji apa ya tadi? Nah kalau nggak ngerti, lihat rekamannya. Kata Ustaz, lihat rekamannya, ada insya Allah. Tapi kita udah punya nama minggu kan? Iya. Nah, iya. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Ya. Semoga ibadah puasa 1 bulan ke depan ini Allah kasih sehat semuanya. Allah kasih kemuliaan semuanya sehingga disucikan oleh Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa, zahiran wa batinan, mu'abbadun fi jami' umrihi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah Sabtu besok kita Ustaznya nanti Ustaz Sulaiman bagi yang memiliki